yang teranggotakan saya sendiri Nur Karimah, ada Mbak Elsa Tias Utami, ada Mbak Danita, ada Mbak Pembayun, sama Mas Alim Trilianto Kuncoro. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 terkait dengan materi stoplight. Kepada Mas Alim Trilianto Kuncoro dipersilahkan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan terlebih dahulu konsep terkait poster yang kita buat di sini berdasarkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan teaching at the right level ya. Untuk hal yang kami soroti di sini terkait kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan teaching at the right level, di sini kami ingin menilai menggunakan stoplight pada beberapa langkah-langkah kegiatan pembelajaran berdasarkan video pembelajaran yang telah kami lakukan pada kegiatan pembelajaran di semester 1, PPL semester 1. Ya, adapun beberapa langkah-langkah kegiatan pembelajarannya di sini mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhirnya. Mungkin nanti kita sudah tahu ya, dalam pembuatan modul ajar itu pasti kita mempunyai banyak kegiatan yang berbeda-beda tergantung disesuaikan dengan kondisi keadaan siswa ataupun karakteristik dari peserta didik. Nah, di sini langkah-langkah kegiatannya untuk yang diberi tanda kuning ini artinya masih bisa diperbaiki, ataupun yang nanti warna hijau artinya untuk langkah-langkah kegiatannya masih bisa dilanjutkan, dan untuk yang berwarna merah ini untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang harus dihentikan. Seperti itu. Untuk saya mulai dari kegiatan awal, di sini tidak semuanya saya kegiatan langkah-langkah pembelajaran atau sudah sepertinya sudah mempersiapkan diri mereka dengan baik. Seperti itu. Itu di sini yang harus perlu diperbaiki kembali. Jadi kami beri tanda kuning atau stoplight berwarna kuning. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah melalui kegiatan penanaman rasa nasionalisme. Pada kegiatan ini, guru memberikan kegiatan penanaman rasa nasionalisme menggunakan kegiatan bernyanyi lagu wajib nasional. Pada kegiatan pembelajaran yang di sini khususnya kegiatan pembelajaran PPKN mengenai warna-warna pada komponen simbol Pancasila. Di sini guru menggunakan lagu wajib nasional yang diberikan menggunakan lagu Garuda Pancasila yang bisa berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya untuk yang ketiga, guru tidak melakukan asesmen diagnostik. Nah, di sini kita berikan tanda warna kuning ya, karena sebenarnya untuk kegiatan ini harusnya diperbaiki dan harus ada. Kalau misalkan kita akan mengajar, yang pertama adalah untuk mengetahui kesiapan peserta didik, yang kedua juga bisa melalui untuk mengetahui bagaimana sih kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran atau materi yang akan kita sampaikan. Nah, kegiatan asesmen diagnostik ini menurut kelompok kami bisa dilakukan dengan dua hal kegiatan asesmen diagnostik, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan juga asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, contohnya seperti apa asesmen diagnostik kognitif? Nah, asesmen diagnostik kognitif itu bisa berupa pemberian soal pretest terkait materi pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian untuk asesmen diagnostik non-kognitif, di sini guru bisa memberikan sedikit permainan di mana dalam permainan tersebut contohnya nanti siswa diajak untuk menyampaikan seperti apa sih perasaan ketika akan mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi untuk mengetahui seperti apa sih kesiapan siswa, apakah hari ini mereka sudah merasa cukup siap, cukup tenang, atau sudah cukup bahagia, atau belum, apakah mereka masih merasa tidak nyaman dengan kedatangan guru, seperti itu. Itu tujuannya adalah untuk mengetahui seperti apa
perasaan mereka sebelum melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan asesmen diagnostik non kognitif. Selanjutnya untuk kegiatan keempat di sini kita berikan tanda hijau pada memberikan motivasi sebelum memulai kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan yang di sini adalah kita melakukan kegiatan ice breaking atau melakukan motivasi. Motivasi bisa diberikan dukungan semangat kepada peserta didik agar selama nanti mengikuti kegiatan inti sampai dengan akhir peserta didik tetap mempertahankan antusiasme dalam belajar mereka. Gitu. Selanjutnya untuk kegiatan inti bisa dilanjutkan oleh Pembayun Arila. Dalam kegiatan inti, di sini ada warna merah yang artinya untuk kegiatan inti yang pertama ada warna hijau. Di sini bisa dijalankan, yaitu menambahkan kegiatan bernyanyi dengan lagu yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Jadi pada saat praktek pembelajaran, lagu yang dinyanyikan adalah lagu Pelangi-Pelangi, yaitu menggambarkan warna-warna dalam simbol sila-sila Pancasila. Selanjutnya ada warna kuning, ya ini artinya untuk diperbaiki lagi, yaitu penggunaan media pembelajaran, khususnya media konkret tidak melibatkan peserta didik. Jadi seharusnya penggunaan media melibatkan peserta didik. Selanjutnya ada yang warna merah. Kegiatan ini harus di stop karena pembagian kelompok seharusnya tidak dibagi berdasarkan posisi tempat duduk, tapi berdasarkan tingkatan kemampuan peserta didik. Jadi kelompok yang dibagi dia berdasarkan posisi tempat duduk saja, dia berdasarkan dengan kemampuan dari peserta didiknya. Kemudian ada warna kuning. Dalam kegiatan mengerjakan LKPD kurang adanya kolaborasi yang aktif. Jadi peserta didik hanya mengerjakan masing-masing, tidak ada saling berkolaborasi antar semua peserta didik. Kemudian ada warna hijau. Membantu peserta didik memahami instruksi mengerjakan soal evaluasi. Jadi membantu peserta didik untuk memahami instruksi soal yang harus dikerjakan. Karena ini merupakan di kelas rendah, jadi harus ada bantuan dari guru. Selanjutnya ada warna hijau lagi, yaitu mengoreksi bersama hasil evaluasi. Nah, tujuan dari mengoreksi bersama hasil evaluasi ini adalah memperkuat pemahaman dari peserta didik. Selanjutnya ada warna kuning, yaitu memasukkan kegiatan pengayaan dan remedial setelah evaluasi pembelajaran dilakukan. Jadi saat membuat perangkat pembelajaran untuk pengayaan dan remedial sudah ada, tetapi belum dipraktikkan secara langsung. Selanjutnya, Ini saya akan melanjutkan untuk kegiatan akhir. Untuk kegiatan akhir ada mengoreksi bersama hasil evaluasi untuk memperkuat pemahaman. Caketan jam? Untuk kegiatan akhir tentu saja adanya kegiatan refleksi dengan bertanya jawab kepada peserta didik terkait perasaan mereka setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran berlangsung, guru melakukan kegiatan motivasi tanya jawab pada peserta didik untuk meningkatkan pemahamannya. Selanjutnya pemberian motivasi kepada peserta didik sebelum mengakhiri pembelajaran. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk hasil dari pembelajarannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Silahkan teman-teman jika ingin bertanya atau menambahkan. Silakan, ada yang mau menanggapi. Jadi ini terutama di topik 4 ya. Topik 4 itu kan banyak LK yang memang betul-betul refleksi kan. Refleksinya kan menggunakan stop light ya, jadi bisa menggunakan model mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau gitu ya. Jadi kalau di situ kalau nggak salah ada topik 4 kan ada berapa LK? 5 LK 5 atau 6 LK 6 LK ya. 6 LK itu ya prinsipnya adalah merefleksi setiap bagian dari LK yang diinginkan. Ada yang merefleksi proses pembelajarannya, ada yang merefleksi persiapannya, ada yang merefleksi evaluasinya. Itu menggunakan cara stop light. Jadi cara mana yang bisa stop, mana yang bisa diperbaiki kuning, mana yang dilanjutkan hijau.
Jadi yang sudah mengumpulkan, saya cek di topik 4 kemarin itu sudah ada beberapa yang benar, jadi sudah ada beberapa yang menyatakan refleksinya dikasih langsung merah, apa dikasih warna gitu ya, dikasih warna itu apa di dalam tabel-tabelnya itu. Alhamdulillah ada yang sudah sebagian seperti itu, sudah tahu maksud dari tabel yang dikerjakan. Tapi ada yang belum, tapi prinsipnya adalah sama dengan itu, mana yang jalan, mana yang stop gitu ya, itu harus jelas. Itu terutama di topik 4. Ada yang kasih masukan untuk kelompok ini? Tadi sudah sampai diagnostik gitu ya, dengan cara pretest atau non-kognitifnya apa? Kemarin yang dijalankan. Ini di sini kan sebenarnya kita memang belum melaksanakan, jadi ini perlu diperbaiki. Perbaiki untuk non-kognitifnya. Asesmen diagnostikasi. Jadi kita bisa memilih salah satu kegiatan melalui yang non-kognitif ataupun yang berbasis kognitif. Oke. Sedangkan kalau non-kognitif yang disarankan apa? Kalau untuk kelompok saya, di sini biasanya kita kan pengen menganalisis kesiapan strategik dari kondisi emosional personal masing-masing. Ada yang memang pesan tadi saat masuk ke kelas itu mereka nggak bisa makan, jadi kayak mungkin ada masalah lain yang mereka rasakan sebelum mereka masuk ke sekolah. Mereka sedih atau mereka sedang lapar atau mengantuk seperti itu. Berarti prosesnya lebih pada wawancara siswa atau observasi siswa atau bagaimana? Bisa melakukan kalau saya sih ada gambaran bagaimana merancang itu. Di situ saya menggunakan permainan puzzle kata. Jadi nanti saya memilih beberapa strategi yang mau menyampaikan bagaimana perasaan mereka ke depan, bagaimana perasaan mereka di hadapan teman-teman. Jadi mereka tinggal memilih puzzle kata yang mereka temukan sesuai dengan perasaan. Berarti itu semacam tes ya, tes apa namanya, tes verbal ya, bukan sih lebih kayak kondisi ya, tapi kan bentuknya bentuknya itu kan ada dua ya. Bentuk kita mencari evaluasi itu kan ada dua, ada tes, ada non tes. Ada tes berarti ada tes tertulis, ada tes apa namanya verbal, ada tes psikomotorik gitu. Kemudian kalau non tes itu kan ada observasi, ada wawancara, ada angket kan gitu ya. Berarti yang disarankan besok ke depannya itu tetap bentuk tes semacam tes diagnostik, tetapi tes diagnostiknya itu adalah kepada indikator sikap. Indikator sikap emosional itu kan sikap ya, semuanya kan sosial sikap. Kalau dulu di K13 itu ada KI 2 gitu ya. KI 2 itu kan lebih pada sosial dan sikap gitu. Kalau KI 1 kan religius, KI 2 sikap dan sosial, KI 3 lebih pada pengetahuan, keempat adalah skop. Ya. Jadi di situ hanya saya menyarankan disarankannya lebih dikonkret bagaimana cara untuk mendiagnostik secara kesiapan siswa secara sosialnya, ya kan? Secara bagus. Ada yang mau menyarankan? Cukup? Oke, ini saya masih berputar. Ini kita presentasi berputar di topik 4 ya. Di mana nanti saya sedikit pemahaman. Jadi teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas di 56, saya lihat ada beberapa kesulitan.